Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Ibnu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Complex Numbers atau bilangan kompleks. Bisa di next. Oke. Oke, anggotanya ada Fikri Rian Hidayat, Safira Aulia Haq, Devi Anugrah Prasistio, Zahra Arundati Sardi, dan saya sendiri, Norazani. Materi pertama adalah konjugat kompleks. Akan dijelaskan oleh Fikri. Oke, terima kasih. Untuk sebab yang pertama konjugat kompleks atau sekawan. Konjugat kompleks atau hanya konjugat dari suatu bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY didefinisikan sebagai bilangan kompleks X min IY dan dilambangkan dengan Z bar, yaitu Z bar sama dengan X min IY. Lalu bilangan Z bar direpresentasikan oleh titik X, min Y yang merupakan pantulan di sumbu real dari titik X, Y yang merepresentasikan Z. Teman-teman bisa dilihat gambar di samping. Dan ini perhatikan bahwa konjugat dari konjugat Z itu sama dengan Z. Dan nilai mutlak atau modulus dari konjugat Z sama dengan nilai mutlak dari Z untuk semua konjugat dari Z. Lalu jika Z1 sama dengan X1 plus IY1 dan Z2 plus IY2, maka konjugat dari Z1 ditambah Z2 sama dengan X1 ditambah X2 dikurangi I dikali Y1 tambah Y2 sama dengan X1 dikurang IY1 ditambah X2 dikurang IY2. Lalu ini ada sifat-sifat konjugat kompleks. Jadi konjugat dari jumlah adalah jumlah konjugat, yaitu sifat kedua, konjugat dari Z1 ditambah Z2 sama dengan konjugat dari Z1 ditambah konjugat dari Z2. Lalu demikian pula mudah untuk menunjukkan bahwa sifat 3 Z1 konjugat dari Z1 dikurang Z2 sama dengan konjugat Z1 dikurang konjugat Z2. Untuk sifat keempat, perkalian dari konjugat Z1 dan Z2 itu sama dengan perkalian dari konjugat Z1 dikali dengan konjugat Z2. Dan yang sifat kelima, ini konjugat dari Z1 per Z2 itu sama dengan konjugat Z1 per konjugat Z2 dengan syarat Z2 tidak sama dengan 0. Lalu jumlah Z plus Z konjugat dari Z dari bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY dan konjugatnya Z konjugat Z sama dengan X min IY adalah bilangan real 2X dan selisihnya adalah bilangan imajiner murni 2IY. Maka diperoleh bagian real dari Z sama dengan Z plus Z bar per Z plus konjugat Z per 2 dan bagian imajiner dari Z sama dengan Z dikurangi konjugat Z dibagi 2I. Suatu identitas penting yang berkaitan dengan konjugat dari bilangan kompleks Z sama dengan X plus IY dengan modulusnya adalah ini perkalian dari Z dengan konjugatnya itu menghasilkan nilai mutlak dari Z yang dikuadratkan. Lalu di mana setiap sisi sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat, ini menyarankan metode untuk menentukan suatu rasio Z1 per Z2 yang dimulai dengan ungkapan
Ini dimulai dari sifat ketujuh tadi di bagian 3. Metode tersebut tentu saja berdasarkan pada perkalian pembilang dengan penyebut Z1 per Z2 dengan konjugat dari Z2, sehingga penyebut menjadi bilangan real nilai mutlak dari Z2 yang dikuadratkan. Mungkin untuk lebih mempermudah, saya akan menjelaskan pembuktian dari sifat-sifatnya. Boleh untuk saya yang share screen ganti. Oke. Tadi saya jelaskan bahwa Z itu didefinisikan sebagai X ditambah IY, di mana X ini adalah bagian real dari Z, dan Y ini adalah bagian imajiner dari Z. Lalu Z ini mempunyai konjugat atau sekawannya dengan simbol seperti ini dan didefinisikan sebagai X min IY. Sebagai contoh, mungkin jika dimisalkan Z sama dengan 2 plus I, konjugatnya adalah 2 min I. Untuk contoh lain, misal Z sama dengan 3I, maka konjugatnya sama dengan min 3I. Oke, untuk sifat-sifatnya, yang pertama itu konjugat dari konjugat Z itu sama dengan Z. Untuk bukti, ini kita pakai yang di atas. Bahwa Z, konjugat dari konjugat Z itu X min IY yang dikonjugatkan. Ini sama dengan X plus IY. Dan ini kita tahu bahwa ini ada definisi dari Z. Maka sifat 1 terbukti. Untuk sifat 2, yaitu Z ditambah dengan konjugat Z itu sama dengan A2 dikali bagian real dari Z. Untuk bukti, Z ditambah konjugat Z sama dengan X plus IY ditambah X min IY sama dengan 2X. Ini karena habis jadi nggak saya tulis. Nah, ini dari sini kita tahu bahwa X itu adalah bagian real dari Z, maka ini sama dengan 2 dikali bagian real dari Z. Ini cara yang sama bisa digunakan untuk membuktikan bahwa Z dikurang konjugat Z sama dengan 2I dikali bagian imajiner dari Z. Fikri, Ya, Pak. coba tanya satu temennya, didikte gimana cara membuktikannya itu. Z kurang Z konjugat sama dengan 2I imajiner Z. Tunjuk aja satu. Share-share-nya jangan dimatiin. Maaf, Pak, kepencet. Ya, coba tunjuk aja satu siapa gitu. Tapi di luar kelompok ya. Nyalain. Coba dibuka dulu slide yang itu. Coba tunjuklah siapa temennya. Coba bisa nggak? Ini gimana caranya buktinya gitu. Nanti kamu yang nulis. Coba. Tunjuk aja, Pak. Iya tunjuk, sebut temenmu siapa yang ada di sini nih. Di luar kelompok tapi siapa? Bagas mungkin. Bagas, mana Bagas? Coba gimana cara membuktikannya Bagas? Kamu Ya, Pak. dikte aja, biar Fikri yang nulis gini. Maaf kalau salah ya, Pak. Tadi kan Z dikurang Z bar sama dengan itu 2 atau Z ya tadi?
2. Dua I imajiner Z ya. Ya, itu yang akan dibuktikan. Coba. Pertama kita tahu kan Z-nya itu X ditambah Y. Dan Z barnya itu X min Y, berarti X plus Y dikurang X min Y. Kemudian kita kurangin untuk X-nya habis dan Y ditambah Y menjadi 2 Y. Nah, untuk Y-nya itu kan dari yang pertama ZX tambah Y itu adalah imajiner dari Z. Jadi kita dapat 2I kali imajiner dari Z. Maka terbukti, Pak. Oke. Tunjuk satu lagi. Siapa? Fikri. Eh, Elvin mungkin, Pak. Elvin, mana Elvin? Elvin yang mana Elvin? Elvin, kira-kira hafal nggak Z dikurang Z konjugat sama dengan 2 imajiner Z, 2I imajiner Z? Mana Elvin? Ya, Pak. Hafal nggak Z dikurang Z konjugat sama dengan 2I imajiner Z? Hafal, Pak. Hafal? Bisa hafal? Ya, Pak. Bisa. Dia pakai Sekarang, definisi ya, dari Z sekarang dan saya balik. Saya balik, kalau Z konjugat dikurang Z apa hasilnya? Z konjugat dikurang Z apa hasilnya? Bisa nebak nggak? min 2I imajiner Z bukan, Pak? Oke, coba kamu sebutin, nanti Fikri yang nulis. Z konjugat dikurang Z hasilnya apa? Z konjugat dikurang Z Jangan dihapus bawahnya ya, coba. Z konjugat dikurang Z hasilnya apa? dengan X min Y dikurang X plus Y. Nah, di sini variabel X-nya habis, kita berarti kita Y-nya itu jadi min 2 Y. Nah, di sini Y ini kan imajiner dari Z itu sendiri. Berarti Y itu min 2I imajiner Z. Oke. Kalau Z ditambah Z konjugat per 2 hasilnya apa? Tulis Fikri. Z tambah Z konjugat per 2 hasilnya apa? Hasilnya apa, Elvin? Real Z berapa? Real Z? Iya, real Z. Real, ya, betul, real Z. Real Z. Ya, Oke, slide sebelumnya coba, Fikri. Slide sebelumnya. Nah, itu ya. Jadi ada hubungan tuh bahwa real Z itu didapat dari penjumlahan Z dengan konjugat per 2 ya. Tapi imajiner Z itu didapat dari Z kurang Z konjugat dibagi 2I gitu ya. Ini sebetulnya cuma hubungan-hubungan secara aljabar saja ya. Gitu ya. Berikutnya Fikri, slide berikutnya. Slide berikutnya. Next slide. Nah, itu juga sama ya. Z kurang Z konjugat kan 2I imajiner Z. Atau dibalik Z konjugat dikurang Z kan minus 2I imajiner Z. Z tambah Z konjugat per 2 sama dengan real Z. Berarti kalau imajiner Z bisa ditulis sebagai apa, Fikri? Imajiner Z sama dengan, bisa ditulis dalam bentuk lainnya apa? Sama dengan, oke, bentuk lainnya apa? Sama dengan apa lagi? Bisa nggak? Minus sama dengan minus Z konjugat kurang Z per 2I gitu ya. Kurang Z per
Itu minusnya di mana minusnya? Minusnya di garisnya ya. Jadi minusnya gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk aljabar ya. Bentuk-bentuk aljabar dari hubungan antara Z dengan Z conjugate gitu ya. Bisa jadi ini akan berguna kalau nanti untuk menyederhanakan bentuk-bentuk aljabar lain gitu ya. Ya, kalaupun dihafal itu akan lebih bermanfaat ya, tapi kalau lupa paling enggak Anda bisa menurunkan ya bentuk-bentuk kecil seperti ini gitu ya. Oke, silakan dilanjut paparannya, pembuktiannya ya Fikri, lanjut lagi silakan. Oke, untuk yang sifat selanjutnya itu bahwa perkalian dari Z dengan Z konjugat menghasilkan bilangan real dari bagian real dari Z kuadrat ditambah dengan imajiner bagian imajiner dari Z yang dikuadratkan. Untuk bukti, kita tahu bahwa Z dikali dengan konjugatnya itu X plus Y dikali X min Y. Ini kita kali itu X kuadrat min XY plus XY dikurang I kuadrat Y kuadrat. Ini X kuadrat, karena ini habis, ini nggak saya tulis, dan ini I kuadrat itu adalah min 1, berarti min dikali dengan min 1Y kuadrat menjadi plus Y kuadrat. Kita tahu X itu adalah bagian real dari Z, lalu Y itu adalah bagian imajiner dari Z. Jadi terbukti. Untuk sifat selanjutnya itu ada penjumlahan dari Z1 konjugat dari Z1 plus Z2 itu sama dengan konjugat dari Z1 ditambah maaf. Konjugat dari Z1 ditambah konjugat dari Z2. Untuk bukti, misalkan Z1 itu sama dengan X1 ditambah Y1, Z2 sama dengan X2 ditambah Y2, lalu Z1 ditambah Z2 sama dengan X1 ditambah Y1 lalu ditambah X2 tambah Y2. Kita kelompokkan X1 ditambah X2 lalu Y dikali Y1 tambah Y2. Lalu dari Z1 tambah Z2 ini kita konjugat menghasilkan X1 ditambah X2 kurang I kali Y1 tambah Y2. Maaf. Lalu ini bisa kita kelompokkan untuk X1 min Y1 ditambah X2 min Y2. Ini adalah Z1. Konjugat dari Z1 yang ini konjugat dari Z2. Maka sifat kelima terbukti. Dan cara yang sama bisa digunakan untuk membuktikan bahwa konjugat dari Z1 min Z2 sama dengan konjugat dari Z1 dikurang konjugat dari Z2. Untuk sifat selanjutnya yaitu perkalian dari konjugat dari Z1 dikali Z2 sama dengan konjugat Z1 dikali
konjugat Z2. Untuk bukti, ini saya bagi menjadi sisi kiri dan sisi kanan. Untuk yang kiri, itu Z1 dikali Z2 sama dengan X1 plus Y1 ditambah X2 plus Y2. Lalu ini X1, X2 ditambah I dikali Y1, Y2 ditambah I, X2. Ini maaf, ini harusnya X1 Y2 ditambah I X2 Y1 ditambah I kuadrat Y1 Y2. Kita kelompokkan, ini X1 X2, ini I kuadrat adalah min 1, maka min Y1 Y2 ditambah I kali X1 Y2 ditambah X2 Y1. Lalu jika dikonjugatkan, maka menghasilkan X1 X2 min Y1 Y2 dikurangi I dikali X1 Y2 ditambah X2 Y1. Lalu untuk yang kanan, itu adalah konjugat dari Z1 dikali konjugat Z2. Kita tahu konjugat dari Z1 itu X1 min Y1 dikali X2 min Y2. Kita kali silang X1 X2 min I X1 Y2 min I X2 Y1 ditambah I kuadrat Y1 Y2. Kita kelompokkan X1 X2, ini I kuadrat itu min 1 menjadi min Y1 Y2. Lalu ini kita kelompokkan X1 Y2 plus X2 Y1. Ini sama, kiri sama dengan kanan, maka sifat 7 terbukti. Cara yang sama untuk membuktikan bahwa konjugat dari Z1 per Z2 itu sama dengan konjugat dari Z1 per konjugat dari Z2. Dan sifat ke-9 itu ada Z konjugat dari Z inverse sama dengan konjugat dari Z yang diinverskan. Yang 8 dan 9 nggak saya buktikan, Pak. Mungkin itu saja penjelasan mengenai konjugat kompleks dan sifat-sifatnya. Saya kembalikan ke Jani untuk melanjutkan. Sebentar, ini nanti yang 89 tetap di ini ya, dibuat aja, Fikri. Itu udah saya masukin ke latihan soal, Pak. Oh, latihan soal. Iya, saya belum lihat. Iya, oke. Ya udah nggak apa-apa, lanjut presentasi. Sebentar. Mana latihan soalnya mana coba? Buka-buka lagi coba coretannya Fikri. Share screen lagi coba. Tunjuk satu temennya di luar kelompok deh. Tanggung, biarin coba nomor 8. Langsung dikerjakan.
Tunjuk dulu. Satu siapa? Nomor 8 siapa? Fakih mungkin Pak. Fakih nomor 8. Nomor 9 siapa? Fakih mana Fakih? Ada. Ada Pak. Oke, nomor 9 siapa? Tunjuk aja siapa. Fauzan. Fauzan ada. Nomor 9. Hadir Pak. Oke, Fakih dan Fauzan coba ya 1-2 menit dibuat coret-coretnya gitu ya. Apa namanya, zoomnya di pause dulu aja. Terus nanti kirim fotonya di mana? WA grup ya. Terus nanti di apa? Di crop ya, Fikri ya. Terus dilihat coba jawabannya gimana gitu ya. Recordnya stop dulu, di pause sebentar. Fauzan belum ya? Fauzan belum, ya udah nggak apa-apa. Pakai dulu nomor 8, coba dijelaskan nih caranya gimana nih. Baik, untuk pembagian saya mengikuti yang definisi yang di buku. Jadi kalau misalnya Z1 dibagi Z2 itu sama dengan perkalian di mana Z1 dikali dengan Z2 inverse. Nah, kalau Z inverse-nya itu kan udah ada di buku, udah ada rumusnya, jadi tinggal saya masukkan saja jadi X2, min Y2 dibagi X2 pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Kemudian dikali biasa, di mana kan satu kalau perkalian kompleks itu kan adalah X1 X2 min Y1 Y2 ditambah X1 Y2 ditambah X2 Y1 I. Jadi saya pakai definisi perkalian. Jadi hasilnya ketika dikonjugate tinggal yang bagian imajinernya tinggal saya dikali min 1, jadinya X1 X2 ditambah Y1 Y2 dibagi X2 pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, X1 Y2 min Y1 X2 dibagi X. Ya, Fakih sebentar. Ini strategi membuktikannya gimana sih nih? Kayaknya Anda membuktikannya kiri sama dengan kanan itu ya kesimpulannya ya. Enggak Pak. Eh jadi Apa kiri nih? itu bentuknya kayak kayak yang ini Ya, disambung dengan yang bagian bawahnya. Jadi ada dua dua kali pembuktian Pak. iya kan Z1 per Z2 konjugat itu hasilnya kan yang dalam kurung itu ya. Iya Pak. Betul ya. Terus Z1 konjugat dibagi Z2 konjugat. Oke, Z2 konjugat kan naik Z2 inverse konjugat gitu ya. Iya Betul Pak. ya. Ya, jadi caranya gitu. Oke, jadi ketemu di tengah ya. Iya Pak. Oke. Ya, Untuk jadi yang memang ya jadi membuktikan apa kesamaan ini ya kalian bisa boleh juga sih menguraikan ya bentuk Z1 dimisalkan apa gitu ya. Z2 dimisalkan apa gitu. Terus apa dicari bentuk kesamaannya gitu ya. Cari bentuk kesamaannya terus ya udah disimpulkan sama gitu. Oke. Ini kalau yang kelompok presentasi ada cara lain nggak ini? Atau sama uraiannya kayak gini? Kurang lebih sama Pak. Jadi dimisalkan dulu ya Z1-nya apa gitu ya. Oke. Oke, nggak masalah ya. Pakai cara ini nggak masalah. Dari yang lain kalau ada kepikiran cara lain ya dalam membuktikan ini juga nggak apa-apa gitu ya. Kadang-kadang tidak perlu diuraikan gitu. Kan Z1 per Z2 kurung ya, dalam kurung itu kan bisa ditulis sebagai Z1 kali Z2 inverse tuh ya.
ada sifat nggak Z1 Z2 dikonjugatkan itu sama dengan Z1 konjugat dikali Z2 konjugat gitu. Jadi kalian bisa merujuk ke sifat-sifat yang sudah ada sebelumnya yang sudah dibuktikan gitu. Kalau memang bisa, jadi tidak perlu diuraikan dalam bentuk Z1 sama dengan X1 Y1, Z2-nya X2 Y2 gitu. Ya, dicoba aja ya kalau memang bisa menggunakan sifat itu. Itu diperkenankan juga gitu. Dengan uraian detail begini pun juga bisa sebetulnya. Gitu ya. Oke, yang Fauzan disalin dulu terus nanti dibahas gitu ya. Di stop dulu coba. Ya, silakan Fauzan gimana? Oke. Kan disuruh buktikan bahwa konjugat dari inverse Z atau Misian annotate ya. Oke. Kan disuruh buktikan bahwa konjugat dari inverse Z itu sama dengan inverse dari konjugat Z. Maaf. Oke, pertama kita jabarkan dulu yang pertama Fauzan, yaitu ya. Fauzan. Bedanya apa sih yang kiri sama yang kanan? Kalau yang kiri itu di inverse dulu baru di conjugate, kalau yang kanan di conjugate dulu baru di inverse, Pak. Konjugat dulu baru inverse ya. Itu seperti kalau kalian ingat bentuk eksponen ya, misalkan A pangkat B dalam kurung dipangkatkan C itu kan ya kita tahu hasilnya A pangkat BC, tapi bisa ditulis sebagai A pangkat C dipangkatkan B gitu ya. Ini kan seolah-olah seperti bertukar antara susunan inverse dan susunan konjugatnya gitu ya. Oke ya, lanjut silakan. Fauzan. Pertama kita jabarkan dulu yang sebelah kiri yaitu conjugate dari inverse Z. Pertama kita punya Z inverse. Z inverse itu bisa kita tulis sebagai 1 per Z. Nah kan Z itu kan seperti kita tahu itu X plus Y. Jadi kita jadikan 1 per X plus Y. Nah lalu kita kalikan, kita buat dikalikan dengan X min Y per X min Y. Itu kan sama aja 1. Kita pecah lagi. Nah, setelah 1 per X plus... Bentar. Fauzan, itu dikali apa namanya? Apa, Pak? Kamu memilihnya kok dikali X kurang Y, bukan dikali X tambah Y. Itu kan sama-sama 1. Kenapa harus dikali itu? Karena biar membuat apa yang penyebutnya itu X kuadrat plus Y kuadrat, Pak. Oke, X kuadrat tambah Y kuadrat itu bentuk apa? Ada unsur imajinernya nggak? Nggak ada ya. Nah, itu kita istilahkan dengan merasionalkan ya. Jadi Ya, merasionalkan bentuk bilangan kompleks ya. Jadi kalau bentuk di bawahnya itu dikalikan dengan sekawan atau konjugat ya. Kan dikali konjugatnya tuh ya, X kurang Y-nya kan. Sehingga bentuk bawahnya itu menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat itu bentuk real. Kalau bentuk real kan sebetulnya bisa dijadikan sebagai pengali saja gitu ya. Ya skalar lah, konstanta biasa saja gitu ya. Jadi struktur imajinernya menjadi berubah. Oke, jadi 1 per Z bentuknya jadi yang itu. Terus? Oke. Kan setelah kita rasionalkan menjadi X min Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Bentar, Pak. Lalu kita pecah ini kan kita bisa anggap sebagai pengurangan dari dua pecahan ya. Kita pecah uraikan menjadi X per X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kita udah dapat bentuk yang kayak gini, kita konjugatkan. Konjugat dari inverse Z itu menjadi sama dengan X per X kuadrat plus Y kuadrat ditambah Y per X kuadrat plus Y kuadrat. Ini plus. Ya. Nah, itu untuk bagian yang pertama. Untuk yang bagian kedua, Fikri bisa geser. Oke, terima kasih.
Bentar. Oke. Yang bagian kedua yaitu kita menginverskan conjugate Z. Nah, kan inverse dari conjugate Z itu bisa kita tulis sebagai 1/, conjugate Z. Kita uraikan menjadi 1/x min IY. Nah, kita ingin merasionalkan juga, tapi kebalikannya dari sebelumnya. Kalau tadi kan kita kalikan dengan x min IY per x min IY, sekarang kita kalikan dengan x plus IY per x plus IY. Kenapa? Karena yang di sini itu kan bentuknya itu x min IY. Nah, kita mau jadikan bentuk seperti ini, maka kita harus kalikan dengan x plus IY. Nah, ya, kita dapat bentuk sama dengan x plus IY per x kuadrat plus y kuadrat. Sama juga kita anggap ini penjumlahan dari pecahan sama dengan x plus x kuadrat plus y kuadrat ditambah IY per x kuadrat plus y kuadrat. Karena kita bisa simpulkan karena ruas kiri dan ruas kanan itu sama, maka conjugate dari inverse Z sama dengan inverse dari conjugate Z. Oke. Jadi ini menguraikan yang sebelah kiri jadi apa, menguraikan yang sebelah kanan jadi apa gitu ya. Ketemu bentuk yang sama, bentuk yang lain yang sama, maka disimbolkan kesamaannya terbukti gitu ya. Di kelompoknya Fikri caranya sama atau gimana? Sama Pak, kurang lebih sama. Oke, ya udah. Yang lain juga mungkin eh, sama ya. Kalau ada yang berbeda boleh dibagi caranya gitu ya. Alternatif gitu. Oke, terima kasih ya sudah berhasil 2 soal latihan. Ini bentuk aljabar dulu ya, dasarnya gitu ya. Oke, lanjut presentasinya silakan Fikri. Kelompoknya silakan. Untuk selanjutnya ada bentuk eksponensial. Kita buat menjadi bentuk polar. Misalkan R dan theta adalah koordinat polar dari titik X, Y yang berkaitan dengan bilangan kompleks non-zero Z sama dengan X plus Y. Bisa kita perhatikan gambar di situ. Dari gambar kita bisa dapatkan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Bentuk polar dari bilangan kompleks tersebut Z sama dengan R cos theta plus IR sin theta. Lalu kita bisa sederhanain jadi Z sama dengan R cos theta plus I sin theta. R adalah panjang vektor, jadi dia tidak mungkin negatif. Bentar, Safira. Ini yang operatornya siapa? Boleh slide sebelumnya? Nah, itu ada gambar tuh. Ada, ya saya mau tanya itu ada melengkung, kemudian ada lambang theta itu apa maksudnya gimana itu? Itu sudutnya, Pak. Sudut? Itu theta. Jadi tetanya yang mana? Dari sumbu X muter, lewatin sampai mentok di garis itu, maka itu adalah theta atau bagaimana? Yang disebut theta yang mana theta? Kalau Z-nya garisnya seperti itu ya. Yang mana yang theta itu? Pasti ada maknanya tuh, lambang melengkung terus panah gitu. Apa itu? Yang tetanya yang di dalam. Tetanya di dalam.
Jadi theta itu sumbu X positif dengan garis R, ya panah R ya, ada panah, ada lambang R-nya gitu. Atau muter dulu tuh, X, muter gitu, balik lagi ke X, terus baru nambah lagi, maka itu adalah theta. Yang mana tetanya? Yang dari X ke R. Dari X ke R. Iya. Terus buletan itu apa? Buletan melengkung terus balik lagi ke theta itu pasti ada maknanya, itu apa ya maknanya ya? Ada yang lain boleh nggak apa-apa temannya bantuin atau yang di luar kelompok? Pasti ada makna itu gambar itu ya. Oke, belum ya, belum kejawab ya. Udah, coba slide berikutnya dulu. Ini harus kejawab apa makna dari melengkungnya itu ya pada gambar itu ya. Ya, silakan. R adalah panjang vektor, sehingga nilainya tidak mungkin negatif. Jadi, R sama dengan mutlak Z. Jadi, tetanya memiliki jumlah kemungkinan yang tak terbatas, termasuk nilai negatif. Safira, Berkelipat. Ya, Pak. enggak, diulang coba kalimat pertama tadi bacanya. R adalah panjang vektor, nilainya tidak mungkin negatif. Jadi, R-nya mutlak Z atau modulo Z. Yang benar mutlak Z atau modulo Z? Modulo, Pak. Modulo apa modulus? Modulus. Ya, Z itu apa? Z adalah bilangan kompleks. Jadi Bilangan ketika muncul garis dua seperti itu, maka maknanya adalah modulus. Ya, modulus. Kalau di sisi geometrinya itu panjang apa? Ya, sebutlah semacam vektor ya. Atau jarak dari titik Z pada bidang kompleks itu ke 0,0. Jadi nyebutnya jangan mutlak Z ya. Salah ya, gitu. Oke, lanjut kalimat berikutnya. Theta memiliki jumlah kemungkinan yang tak terbatas, termasuk nilai negatif yang berkelipatan integral 2pi. Dapat dicari dengan tan theta sama dengan I per X. Setiap nilai theta disebut argumen dari Z. Dinotasikan dengan arc Z. Nilai pokok RZ adalah nilai sedemikian rupa sehingga min pi nilai theta kurang dari sama dengan pi. Oke, balik lagi ke slide sebelumnya. Udah bisa kejawab belum? Maknanya itu gimana? Kemungkinan tetanya, Pak, Oke, terbatas. bisa share screen nggak coret-coret atau Fikri ya? Atau gimana nih? Mau coret-coret kayak tadi Fikri bisa bantu? Halo? Bisa bantu? Itu bisa dicoret-coret nggak itu slide-nya? Fikrinya barusan izin ke kamar mandi, Pak. Oh, ini bisa dicoret-coret nggak slide-nya? Bisa di-annotate, Pak. Oh iya, iya, anot ya. Coba. Sebentar, slide berikutnya ada contohnya nggak sih? Nah, lihat di sini ya. Itu bisa di-anot nggak? Coba gambar. Min 1, min I di mana? Bisa nggak di situ? Posisinya di mana? Jadi nanti dari sini harus bisa dibedakan ya, mana argumen Z huruf A kecil dengan A besarnya gitu ya. Coba digambar. Gambar titik min 1, min I di mana? Itu ada di kuadran 3 katanya. Bisa dianotnya nggak? Bisa dibantu siapa?
Ya, bikin sumbunya dulu, terus titik min 1, min I-nya mana titiknya? Safira siap-siap jawab ya. Ya, kelompoknya yang lain juga boleh bantuin. Jadi tetanya itu kalau bilangan kompleks min 1, min I berapa nilainya? Mana Safira? Iya, Pak. Berapa nilai dari teta? Tetanya tulis 5/4 pi. 5/4 pi. 5/4 pi itu berapa ya? 180 ditambah 45 ya. Kan 5/4 tuh kan 1 ditambah 1/4 ya. Betul ya? Iya. 1/4 pi itu kan berarti berapa? 45 ya. Kan setengah pi kan 90. Berarti 1/4 pi-nya 45. Berarti itu sudutnya 225 ya. Sudut kan menghitungnya dari sumbu X positif berlawanan arah gitu ya. Coba bikin lingkaran, semacam lingkaran gitu. Yang menunjukkan yang mana sih yang namanya 225 derajat itu. Nah, bandingkan dengan slide sebelumnya coba. Oh, ini Fikri lagi gambar. Ya. Ah, itu 225. Nah, terus slide sebelumnya, mana slide sebelumnya? Ada pernyataan menarik nih. Nah, lihat ya slide sebelumnya. Theta memiliki jumlah kemungkinan yang tak terbatas, termasuk nilai negatif yang berkelipatan integral 2pi. Apa yang berkelipatan integral? Nah, jadi balik ke slide berikutnya. Jadi tetanya ini katanya tak hingga gitu. Cara mendapatkan theta yang lain bagaimana? Beda ya antara theta dengan argumen ya. Beda antara theta dengan argumen. Caranya gimana? Katanya tak terbatas. Berarti gimana? Yang paling gampang gimana? Anda putar satu putaran ya, 360 derajat ya. Putar lagi 360 derajat, putar lagi 360 derajat, itu nanti akan dapat nilai theta gitu. Jadi sebetulnya karena konsep sinus kosinus ini dia kan periodik ya. Karena dia periodik, jadi sebetulnya bilangan kompleks ini sudutnya bisa diwakili dengan banyak gitu ya, dengan cara menambah 360 derajat satu putaran. Setelah 225 ya tambah 360 aja terus gitu ya, ada banyak gitu ya. Nah, terus slide sebelumnya coba. Nah, tetapi ya setiap nilai theta disebut argumen dari Z. Notasikannya argumen Z. Nilai pokoknya prinsipal ya, prinsipal value atau kadang nilai utama ya istilahnya. Itu nilai sedemikian rupa sehingga tetanya antara min pi min pi kecil theta kecil sama dengan pi. Jadi tadi berapa? 5 pi per 4 ya. 5 pi per 4 itu kan dia lebih dari pi ya. 5 pi per 4 lebih dari pi. Nah, maka untuk mencari nilai utamanya ya, itu kita buat ya dengan cara itu ya, dikurang 2 pi ya. Jadi sebetulnya sudut terdekat ya. Kan kalau digambar, kalau mengikuti berlawanan jarum jam dari sumbu X positif, itu kan lebih dari 180 ya, lebih dari pi ya. Tapi kalau muternya searah jarum jam itu kan kurang dari pi ya. Kurang dari pi. Maka sudutnya di sini yang terdefinisi adalah min 3/4 pi. Betul ya? 3/4 pi itu berapa? 90 ditambah 45135 ya. Nah, coba slide sebelumnya. Oke. Jadi nilai pokok argumen Z itu setahu saya ditulisnya A besar ya. Betul nggak? A besar atau A kecil?
Yang dibatasi dari Yang min pi sampai pi, A besar apa A kecil? A besar. A besar. A besar. Nilai utamanya A besar. Batasnya antara min pi sampai pi. Nah, slide berikutnya. Jadi yang benar I-nya A besar. ya itu maksud saya. Jadi ada kesalahan di sini ya. Ini soalnya dari mana? Dari buku ya? Dari buku. Coba dicek benar nggak buku itu A besar nilai utama atau sekedar nilai teta? Benar. A besar ya? A besar. Oke, nggak apa-apa diedit di situ nggak apa-apa. A kecilnya diganti A besar. Ya, jelas ya. Jadi kalau bilangan kompleks itu kalau dibuat dari sisi bentuk eksponennya itu notasi tetanya bisa banyak. Anda bisa tambahkan ya satu putaran gitu. Jadi balik lagi ke slide yang ada gambarnya tadi, gambar putaran. Nah ini ya, jadi makna dari lingkaran berputar itu kita bisa mendapatkan theta yang lain dengan cara memutar sejauh 360 derajat atau 2pi untuk mendapatkan theta yang baru. Misal di gambar itu tetanya 45 misal ya. Tetanya 45. Theta yang lain bagaimana? Putar saja 2pi. Jadi 45 tambah 360 tambah lagi 360 terus gitu. Ya, jadi secara theta ini banyak gitu ya. Apa namanya? R cos theta sin I sin tetanya itu banyak gitu. Tapi nanti masalah kita adalah menentukan nilai utamanya bagaimana gitu. Slide berikutnya. Tetapi di sini ada prosedur ya bahwa mencari nilai R kan tadi Z sama dengan R cos R dalam kurung cos theta tambah I sin theta gitu ya. Nah, R-nya adalah modulus dari Z-nya, theta-nya dengan cara mencari arcus tangen dari Y per X-nya gitu kan. Nah, theta-nya disebut argumen Z. Kemudian nilai pokoknya atau nilai utama atau nilai principal value ya, bahasa Inggrisnya argumen Z. Itu nilainya dibatasi dari itu ya. Jadi kalian di sini nanti harus bisa menentukan mana nilai utama, mana nilai theta secara umum dari bilangan kompleks gitu ya. Oke, lanjut slide berikutnya. Ya, cukup ya. Ini silakan slide berikutnya. Ini dihapus saja notnya. Silakan dijelaskan ini. Ya, baik. Saya lanjutkan. Ini ada eksponensial. Simbolnya pangkat 1 theta dapat didefinisikan dengan rumus Euler sebagai cos theta plus I sin theta, di mana theta merupakan sudut dalam radian. Bentuk polar dari bilangan kompleks dalam bentuk eksponensial sebagai Z sama dengan R M pangkat I theta. Contohnya di sini ada bilangan R min 1 min I. Jadi R-nya sama dengan akar dari min 1 kuadrat plus akar dari min 1 kuadrat. Jadi kita dapat akar 2. Sebentar. Itu kenapa min 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat? Akar min 1 kuadrat ditambah akar min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat yang pertama dari mana? Dari X-nya, Pak. X-nya berapa nilainya? Oke. Min 1. Terus min 1 kuadrat yang kedua dari mana? Itu dari yang ini Pak, ini kan I doang, berarti dia pangkat 1 gitu Pak.
Coba Jadi ditulis sama dengan ya, rumusnya akar x kuadrat plus y kuadrat. bukan. Maksud saya gini. Itu Z sama dengan min 1 dikurang I, tulis lagi sebelahnya sama dengan min 1 ditambah dalam kurung min 1I. Dalam kurung I. Enggak. Min 1-nya yang dikurung, I-nya di luar. Ya, min 1 I. Nah, gitu ya. Kenapa sih harus dibahas kayak gini? Ini hal dasar gitu ya. Jadi kalau ditanya min 1 yang kedua dari mana? Ya, betul. Jadi bagian rel dari Z itu kan min 1, bagian IM-nya kan min 1 juga gitu ya. Gini ya, kalau Z sama dengan min 1 kurang I, itu seolah-olah dalam bentuk pengurangan gitu ya. Padahal kan secara umum bentuk bilangan kompleks itu X tambah Y, I gitu ya. X tambah Y gitu. Ya, tapi dalam bentuk aljabar kita mendefinisikan bahwa pengurangan itu adalah penjumlahan inverse ya. Penjumlahan dari inverse terhadap pengurangan gitu ya. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, R itu kan ngitungnya X kuadrat tambah Y kuadrat. Tapi Anda menulisnya R sama dengan akar min 1 kuadrat ditambah akar min 1 kuadrat sama dengan akar 2. Ini Fikri yang nulis ya. Coba tulis akar, tulis akar A kuadrat tambah B kuadrat. Tulis di mana kek? A kuadrat tambah B kuadrat. Apakah sama dengan akar A kuadrat ditambah akar B kuadrat? Coba tulis bawahnya, akar A kuadrat tambah akar B kuadrat. Tulis bawahnya di situ. Sama enggak? Enggak Pak, itu ada kesalahan penulisan. Nah, itu maksud saya. Jadi dipahami ya, saya menembak bagian kesalahannya itu. Jadi kalau kalian mau menulis pakai yang begitu, ini aja ditambahin kurung akar, kurung kurawal kayak atau gimana. Nah, iya maksudnya saya paham gitu. Tapi kan kadang-kadang kita tidak menyadari hal itu ya, kesalahannya gitu. Jelas ya? Jadi ini saya mengomentari ada hal-hal yang secara prinsip dalam matematika ini ketat ya. Jadi cara menulisnya kalian harus benar. Karena aturannya memang konsisten berlaku gitu ya. Oke, setelah dihitung R-nya akar 2. Terus tetanya min Didapat 1. dari yang sebelumnya. Oh, yang tadi ya, min Iya. 3pi per 4. Oke, nulisnya gitu. Nah, itu ada penulisan EXP itu maksudnya akar 2 E pangkat gitu ya. Jadi jangan bingung nanti ya. Nulis E eksponen pangkat gitu ya. Oke, sedikit lagi lah. Silakan lanjut. Slide berikutnya. Oke, selanjutnya ada hasil kali dan pangkat dalam bentuk eksponensial. Sebelumnya, Safira udah ngejelasin kita punya persamaan Euler ya, yang E pangkat I theta. Nah, misalnya kita punya E pangkat I theta 1, terus E pangkat I theta 2. Kan kita tahu kalau misalnya kita mengalihkan dua bilangan dengan pangkat pangkat itu ditambah ya. Terus kan ini eh, E persamaan Euler itu sama dengan cos theta plus I sin theta. Karena ini ada dua, jadi dikali. Yang pertama ini tetanya 1, yang kedua ini tetanya 2. Habis itu, eh ya ini dapat hasilnya itu jadi E pangkat I dalam kurung theta 1 plus theta 2. Terus misalnya kita punya bilangan kompleks Z, Z1 sama Z2. Z1 ini sama dengan R1 E pangkat I theta 1, terus Z2-nya ini sama dengan R2 dikali E pangkat I theta 2. Kemudian kita kali, berarti kan perhitungannya sama ya kayak yang di atas. Hasilnya itu R1 R2 dikali E pangkat I theta 1 ditambah theta 2. Habis itu, kalau misalnya kita bagi nih, Z1 dibagi sama Z2. Hasilnya itu jadi R1 per R2 dikali E pangkat I, tetanya dikurang. Tadi kan ditambah kalau dikali. Nah, dari ekspresi di atas, kita bisa lihat kalau inverse dari setiap bilangan kompleks yang bukan 0, kan Z-nya ini bilangan kompleks ya, dan dia bukan 0. Misalnya bukan 0, Z sama dengan RE pangkat I theta itu Z min 1 sama dengan
1 per Z sama dengan 1 EI0, enggak, ini ya EI0 per REI pangkat theta. Ini Z inverse-nya itu hasil akhirnya 1 per R E min 1 min I theta. Nah, hasil penting lain yang diperoleh secara formal itu kita misalnya punya bilangan real lagi kayak tadi, Z sama dengan I, RE pangkat I kali theta. Ini misalnya kan Z-nya pangkat N. Terus berarti R-nya pangkat N juga, E-nya IN theta juga, di mana N-nya ini dari 0, plus minus 1, plus minus 2, dan selanjutnya. Nah, kita eh, pakai induksi matematika ya, misalnya Z-nya ini sama dengan REI theta ketika N-nya sama dengan 1. Berarti kan Z-nya pangkat 1, R-nya pangkat 1, EI theta. Selanjutnya kita asumsikan bahwa hal ini benar ketika N-nya ini sama dengan M, di mana M-nya itu bilangan bulat positif. Kayak ini kan 1 ya. Nah, kita lihat ke satu lagi. Ini hasil kali dua bilangan kompleks yang bukan 0 dalam bentuk eksponensial itu valid untuk N-nya sama dengan M plus 1. Jadi kita substitusi nih, misalnya tadi kan ini Z-nya sama dengan RE pangkat I theta. Kita ubah jadi Z-nya ini pangkat M plus 1, yaitu sama dengan Z pangkat M dikali Z sendiri. Hasilnya itu R pangkat M plus 1, E pangkat I M plus 1 theta. Terus ini kan ekspresi 4 ini memverifikasi ketika N ini adalah bilangan bulat positif kayak tadi 1. Ini juga berlaku ketika N-nya sama dengan 0. Tapi ini nggak berlaku kalau misalnya N-nya ini negatif. Misalnya N-nya kan sama dengan min 1. Nah, ini nulisnya kayak tadi Fikri ya. Jadi Z-nya pangkat, misalnya Z-nya pangkat min 1. Ini Z pangkat min 1 dikali M, di mana M-nya ini negatifnya. Iya, negatifnya dari pangkatnya dia. Jadi, si persamaan 4 yang tadi, ini cuma valid untuk yang positif. Kalau misalnya ini dari bentuk eksponensial yang ketiga, yang ini kan inverse dari Z pangkat min 1, Z pangkat N itu sama dengan 1 per R, E pangkat I dikalikan negatif theta, dipangkatin lagi sama M. Ini untuk N-nya negatif. Jadi di ekspresi 4 sekarang udah terbentuk untuk semua pangkat bilangan bulat. Tadi kan udah ketemu untuk yang positif, sekarang yang negatif. Ekspresi 4 dapat berguna untuk menemukan pangkat bilangan kompleks, bahkan ketika diberikan dalam bentuk kartesian dan hasil yang diinginkan juga dalam bentuk kartesian. Ini ada contohnya. Bentuknya itu ini namanya bentuk kita ubah ke bentuk rectangular form. Misalnya kita dikasih bilangan kompleksnya ini akar 3 plus 1 pangkat 7. Salah, ini A harusnya akar 3 plus I pangkat 7. Ini tuh cara ngubahnya sempat disinggung sama Safira. Jadi cara kita mencari tetanya itu dengan arkus tangen. Ini kan pangkatnya itu jadi ini bentuknya tuh kayak yang tadi kita bahas ya. R, 2 ini sebagai R, dikalikan E, dikali I, sama tetanya atau sudutnya. 7-nya ini sama. 2-nya itu, ini ada argumen sama si E-nya. Halo, putus suaranya. Iya Pak, sebentar. Oh, Ada penjelasan yang belum dibahas. Belum masuk ke ininya. Jadi ini ada, kalau misalnya untuk yang kenapa dapat pi per 6, itu dari arkus tangen dari
X per Y. Tadi sempat dijelasin sama Safira. Y per X. Iya, B per A, iya. Iya, terus Iya, berarti berapa? Berarti kan itu arcus tangan dari 1/3 ya. Berapa theta yang nilainya 1/3 ya. Berarti itu pi iya, per 6 tuh berapa? Sudutnya pi berapa tuh? per 6, 30. Ya, 30. Dan kalian perhatikan ya, sebetulnya akan lebih mudah menulis bentuk eksponennya atau rectangular formnya itu mencari nilai pokoknya ya, nilai utamanya ya, principal value-nya, pi per 6-nya gitu ya. Itu batasnya kan dari min pi sampai pi gitu ya. Ya itu nilainya pi per Iya, 6. Oke, terus yang terus kita bisa lihat kalau misalnya R sama dengan 1, tadi pertanyaan 4 tuh jadinya kayak gini. Terus ini belum kan, selesai tuh baris oh iya keduanya, ini, belum selesai. Jadi kan masalahnya soal itu adalah mengubah akar 3 tambah i pangkat 7 ya, itu hasilnya berapa. Nah, ternyata dengan bentuk eksponensial atau rectangular form ini justru lebih mudah ya. Jadi langkahnya adalah akar 3 tambah i itu dicari bentuk eksponennya menjadi 2e pangkat i per 6 ya, pangkat 7. Terus 7-nya ya itu kan eksponen biasa ya, 2 pangkat 7-nya masuk gitu kan. Terus pangkat i 7 pi per 6 gitu. Terus ya, yang tengah itu bentuk keempat itu dimanipulasi aja ya. 2 pangkat 6 pangkat iya, Pak. IP, 2 pangkat IP per 6 sama dengan min 64 akar 3 tambah I. Kebetulan bentuknya gini ya. Berarti sebetulnya bisa nanti dicari nih. Kalau akar 3 tambah I pangkat 2024 bisa dicari sebetulnya ya dengan bentuk eksponensial ini ya. Ya tapi 2 pangkat 2024 Anda nggak usah uraikan gitu, tinggal di manipulasi apakah bentuknya ada muncul lagi akar 3 tambah I atau tidak gitu. Atau pangkat 2023 gitu. Muncul nggak seperti itu. Ya. Jadi untuk pangkat yang besar sebetulnya bilangan kompleks kalau dipangkatkan yang besar bisa menggunakan pendekatan ini gitu ya. Atau di bagian awal buku itu kan ada bentuk binomial dari bilangan kompleks ya. Jadi misalkan Z1 tambah, kalau nggak salah ya, Z1 tambah Z2 pangkat N itu ya, itu sama dengan sigma ya kombinasi sekian 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 gitu ya. Polinom ya, pakai apa tuh? Segitiga Pascal ya. Betul ya, segitiga Pascal untuk binomnya gitu ya. Oke, terus apa ini 56? Dilanjut coba. Ini kan tadi persamaan Euler ya, terus eh, rumus Euler, kemudian kita bentuk kayak gini. Nah, ini tuh ada nama lain, namanya De Moivre's formula, di mana De Moivre's formula ini bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus khusus. Misalnya ini, kita kan punya formula 6 tadi ya, ini yang De Moivre's ini. Misalnya kita punya N-nya sama dengan 2. Terus kita substitusi, habis itu kita pisahin yang imajiner yang ada I-nya sama yang real. Terus kita bakal dapat identitas trigonometri yang udah pernah kita kenal sebelumnya, yaitu cos 2 theta itu sama dengan cos kuadrat theta min sin kuadrat theta. Habis itu sin 2 theta sama dengan 2 sin theta cos theta. Oke, Oke, selanjutnya. pistol dulu ya, Widianto ya, Oh dan ya, yang lain. Para stop nanti di. Oke, terima kasih ya, recordnya ditutup dulu.